Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina dengan NIM 20612067. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul analisis matriks SWOT untuk menentukan strategi kompetitif usaha di bidang skincare dan beauty. Baiklah, masuk ke bab yang pertama, yaitu latar belakang. Berikut di PPT saya menjelaskan dan menampilkan tabel toko skincare dan beauty yang berada di wilayah Kota Tanjung Pinang berdasarkan pencarian saya di internet. Jadi tertera di sana bahwa ada 6 toko kosmetik dan skincare dan beauty yang berada di Kota Tanjung Pinang berdasarkan pencarian saya. Terdapat SPG Kosmetik yang berada di kios Vincent A30-31, lalu ada MK Kosmetik yang berada di Jalan Pemuda, lalu ada Moni Kosmetik Supermarket yang ada di Jalan DI Panjaitan nomor 7, lalu ada Hitomi Kosmetik dan Skincare yang berada di Jalan DI Panjaitan nomor 8, lalu ada Make Up Store di Jalan Ganet, lalu ada Demik Kosmetik Store yang berada di Jalan Permaisuri, yang terakhir adalah toko Pinca Shop sendiri yang berada di Jalan Raja Haji Fisabilillah kilometer 8. Lalu selanjutnya ada SWOT yang saya identifikasi dari toko Pinca Shop ini secara umum, yaitu ada kekuatannya atau strength, di mana lokasinya ini sangat strategis karena berada di pusat keramaian. Lalu ada kelemahannya, sering kehabisan produk atau stok produk. Lalu ada ke peluangnya, yaitu potensi kolaborasi dengan brand-brand ternama dan terkenal yang ada di Indonesia. Lalu ada ancamannya, yaitu pesaing dengan membuka toko yang sama yang berdekatan dengan toko Pinca Shop ini. Baiklah, jadi dalam hal ini toko Pinca Shop itu harus perlu mengenali kekuatan serta kelemahan dalam bersaing. Jadi analisa SWOT ini sangat akan membantu bisnis dalam mengenali diri serta memanfaatkan setiap peluang yang ada dan menghindari atau meminimalkan ancaman yang akan terjadi. Lalu masuk ke rumusan masalahnya. Jadi rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana strategi kompetitif berdasarkan analisis SWOT pada toko Pinca Shop Tanjung Pinang. Lalu masuk ke tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui kondisi toko Pinca Shop dan menganalisa matriks SWOT dalam menentukan strategi kompetitif usaha pada toko Pinca Shop Tanjung Pinang. Lalu ada manfaat penelitian, di mana ada dua, yaitu kegunaan ilmiah dan kegunaan praktis. Jadi di dalam kegunaan ilmiah ini ada bagi perkembangan ilmu pengetahuan, di mana diharapkan dapat menjadi suatu pembelajaran untuk lebih memahami mengenai SWOT, sehingga dengan adanya pengetahuan secara detail diharapkan dapat membantu bisnis dan dalam menentukan strategi kompetitif yang baik. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada penelitian selanjutnya atau para akademis yang akan mengambil penelitian dalam kajian yang sama sekaligus sebagai referensi di dalam penulisan. Lalu yang ketiga itu ada bagi penulis, di mana diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan secara teori maupun praktek, sehingga saya dapat mempelajari suatu kasus yang berkaitan dengan analisa SWOT serta mengetahui strategi kompetitif pada toko Pinca Shop di Tanjung Pinang. Lalu ada kegunaan praktis, di mana itu untuk bagi penulis diharapkan dapat menjadi referensi pengetahuan untuk penelitian lanjut dengan cara menambah variabel lainnya yang belum dibahas dalam penelitian ini. Lalu yang kedua itu bagi perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat tentang menciptakan strategi kompetitif melalui matriks SWOT. Lalu yang ketiga itu bagi akademisi, di mana diharapkan berguna untuk memperbanyak bahan kepustakaan dan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu manajemen. Lalu masuk ke bab 2. Yang pertama itu ada tinjauan pustaka. Di sini saya memasukkan dua pengertian dari matriks SWOT dan strategi kompetitif. Jadi dalam Setiorini et al. 2016, matriks SWOT adalah merupakan alat formulasi pengambilan keputusan untuk menentukan strategi yang ditempuh berdasarkan logika untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman perusahaan. Lalu ada strategi kompetitif, saya mengambil
pendapat dari Max dan Malthus tahun 1995 dalam Rokeniza Mediawati 2018 menyatakan bahwa strategi yang diterapkan harus sesuai dengan core competence yang dimiliki serta kondisi eksternal perusahaan yang tepat dalam memilih strategi akan mampu bertahan dalam siklus kehidupan bisnis dalam jangka panjang. Baiklah, masuk ke kerangka pikiran, di mana di bagian atas itu ada objek dari judul saya, yaitu Toko Pizza Shop Tanjung Pinang. Lalu saya menganalisis matriks SWOT dengan mengidentifikasi faktor internalnya, kekuatan dan kelemahan, lalu faktor eksternalnya yaitu peluang dan ancaman dari bisnis. Lalu setelah saya mengidentifikasi dari faktor internal dan eksternal, lalu saya menganalisis untuk menentukan strategi apa yang cocok untuk toko Pizza Shop ini. Lalu masuk ke bab 3 yaitu metodologi penelitian. Jadi jenis penelitian yang saya pakai adalah jenis penelitian kualitatif. Lalu jenis data yang saya pakai adalah data primer dan data sekunder. Lalu teknik pengumpulan datanya saya dengan cara observasi, wawancara, dan studi pustaka. Lalu masuk ke populasi dan sampel. Menurut Sugiono 2015, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi di sini penelitian saya populasi yang saya ambil berjumlah 16 orang, di mana itu ada pemimpin dari toko Pizza Shop itu 1 orang, lalu karyawannya 10 orang, pelanggannya 2 orang, bagian pemerintahan yang 1 orang, supplier 1 orang, dan kompetitor 1 orang. Lalu sampel, menurut Sujarweni 2014, sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Jadi dalam sampel ini saya menggunakan teknik purposive sampling. Dengan demikian ada 9 orang yang akan menjadi sampel dalam penelitian saya, yaitu 1 orang pemilik toko Pizza Shop, 3 orang karyawan toko, lalu 2 orang pelanggan, 1 orang dari pemerintah, 1 orang pemasok, dan 1 orang kompetitor bisnis. Lalu masuk ke definisi operasional. Variabel yang saya ambil itu adalah matriks SWOT. Lalu definisi dari matriks SWOT adalah proses identifikasi berbagai faktor secara sistematis guna menentukan rumusan yang tepat dan melakukan strategi perusahaan yang terbaik. Lalu indikatornya itu ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Lalu pengukuran dalam penelitian ini menggunakan wawancara. Lalu yang terakhir masuk ke teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Dalam penelitian ini saya memakai teknik pengumpulan data yaitu teknik non-statistik. Lalu ada teknik analisis datanya yaitu yang pertama ada reduksi data, kedua penyajian data, lalu yang ketiga penarikan kesimpulan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam proposal penelitian ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.